Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bung Faisal dari SI 5A dengan NIM A3190031. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Hukum Bisnis TI. Yang pertama, jelaskan mengenai hukum pembuktian dan dalu rasa. Hukum pembuktian dalam perkara perdata merupakan sebagian dari hukum acara perdata. Hukum pembuktian hanya berlaku dalam perkara yang mengadili suatu sengketa dengan jalan memeriksa para pihak dalam sengketa tersebut. Ada 3 teori tentang pembuktian, diantaranya teori hukum subjektif menetapkan bahwa barang siapa yang mengaku atau mengemukakan suatu hak, maka yang bersangkutan harus membuktikannya. Yang kedua, teori hukum objektif. Teori ini mengajarkan bahwa seseorang hakim harus melaksanakan peraturan hukum atas fakta-fakta untuk menentukan kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Yang ketiga, teori hukum cara dan teori kelayakan. Teori ini bermuara pada hasil yang sama, yakni hakim seharusnya membagi beban pembuktian. Menurut undang-undang, ada 5 macam alat pembuktian yang sah, yaitu surat-surat. Akte ialah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal peristiwa. Karenanya suatu akte harus selalu ditandatangani. Surat akte dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama surat akte resmi dan surat akte di bawah tangan. Surat akte resmi ialah suatu akte yang dibuat oleh atau dihadapkan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akte tersebut. Surat akte di bawah tangan ialah tiap akte yang tidak dibuat oleh atau dengan perantara seorang pejabat umum. Misalnya, surat perjanjian jual beli atau sewa menyewa yang dibuat sendiri dan ditandatangani sendiri oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Surat-surat lainnya yang bukan akte seperti surat faktur, catatan yang dibuat oleh suatu pihak, dan lain sebagainya. Kesaksian merupakan cara pembuktian yang terpenting dalam perkara yang sedang diperiksa di depan hakim. Suatu kesaksian harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi. Persangkaan ialah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata. Dalam pembuktian ada 2 macam persangkaan, yaitu yang pertama persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang kedua persangkaan yang ditetapkan oleh hakim. Pada hakikatnya merupakan suatu pembebasan dari kewajiban pembuktian suatu hal untuk keuntungan salah satu pihak yang berperkara. Persangkaan yang ditetapkan oleh hakim pemeriksa suatu perkara di mana tidak dapat saksi-saksi yang dengan mata kepalanya sendiri telah melihat peristiwa itu. Pengakuan menurut undang-undang, suatu pengakuan di depan hakim merupakan suatu pembuktian yang sempurna tentang kebenaran hal atau peristiwa yang diakui. Sumpah menurut undang-undang ada 2 macam bentuk sumpah, yaitu sumpah yang menentukan adalah sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawan dengan maksud untuk mengakhiri perkaranya. Yang kedua, sumpah tambah adalah suatu sumpah yang diperintahkan oleh hakim pada salah satu pihak yang berperkara apabila hakim itu berpendapat bahwa di dalam suatu perkara sudah terdapat suatu permulaan pembuktian yang diperlu tambah dengan penyumpah karena dipandang kurang memuaskan untuk menjatuhkan putusan atas dasar bukti-bukti yang terdapat. Daluarsa dalam
KUH Perdata pasal 1946, daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau membebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Ada dua macam daluarsa atau perjaring. Akuistif perjaring adalah lampu waktu yang menimbulkan hak. Syarat adanya kadaluarsa ini harus ada itikat baik dari pihak yang menguasai benda tersebut. Misalnya, Nisan menguasai tanah perkarangan tanpa adanya titel yang sah selama 30 tahun. Eksistensi perjaring adalah lampau yang melayapkan atau membebaskan terhadap tagihan atau kewajibannya. Misalnya, dia telah meminjam uang kepada Samsul sebesar 10 juta rupiah. Dalam jangka waktu 30 tahun, uang itu tidak ditagih oleh Samsul, maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka dia dibebaskan untuk membayar utang kepada Samsul. Soal yang kedua, jelaskan mengenai e-commerce dan hubungannya dengan hubungan bisnis. E-commerce merupakan metode untuk menjual produk secara online melalui fasilitas internet. E-commerce merupakan bidang multidisipliner yang mencakup. Yang pertama, bidang teknik, jaringan, telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan, dan pengambilan data dari jumlah multimedia. Yang kedua, bidang bisnis, pemasaran, marketing, pembelian dan penjualan, penagihan, dan pembayaran. Ada juga manajemen jaringan distribusi atau supply chain management. Yang ketiga, aspek hukum informasi, privasi, hak milik intelektual. Hubungan e-commerce dan hukum bisnis, yaitu kegiatan transaksi e-commerce harus tetap memperhatikan dari segi hukum bisnis. Saat membuat akun di suatu website penyelenggara e-commerce, maka pembeli akan diminta untuk memasukkan data pribadi dan data pribadi tersebut akan masuk ke dalam sistem yang dikelola oleh penyelenggara bisnis e-commerce atau penjual. Soal yang ketiga, jelaskan mengenai hukum bisnis yang berkaitan dengan leasing dan franchising. Franchise menurut pasal 19 Washington Franchise Investment Protection Act, yang dimaksud franchise adalah suatu kontrak lisan atau tertulis, baik secara tegas ataupun secara diam-diam, di mana seseorang memberikan kepada orang lain suatu lisensi penggunaan nama daging, merek dagang, dan jasa, tipe logo atau berkenaan dengan ciri khas dalam mana kepentingan suatu komunitas dalam bisnis, penawaran, penjualan, pendistribusian, barang dan jasa secara grosir atau secara retail, leasing atau sebaliknya, dan dalam mana franchise diminta untuk membayar langsung atau tidak langsung suatu bayar penggunaan franchise. Leasing diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009. Leasing diartikan sebagai sewa guna usaha. Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Landasan hukum leasing di Indonesia. Surat Keputusan Bersama Nomor 122/MK/4/2/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing. Surat Keputusan Materi Keuangan Nomor Kepemilikan 649/MK/4/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 tentang perizinan usaha leasing. Surat Keputusan
Materi Keuangan Nomor Kepemilikan 650/4/6/1974 tanggal 6 Mei 1974 tentang penegasan ketentuan pajak penjualan dan besarnya bea materai terhadap usaha leasing. Surat edaran Ditjen Moneter nomor peng titik 307 garing DJM garing 3 titik 1 garing 7 garing 1974 tanggal 8 Juli 1974 tentang tata cara perizinan, pembatasan usaha, pembukaan, tingkat suku bunga, perpajakan, pengawasan dan pembinaan. Surat Ditjen Pajak nomor D.4/2/8/34 strip 3 garing 1976 tanggal 23 Desember 1976 tentang ketentuan PPS dan PBDR. Demikian presentasi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Bisnis dan TI. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau ucap kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.